Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Nurhayati, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Berikut adalah tugas saya di modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Terima kasih. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak tumbuh dalam hidupnya dengan memiliki kekuatan kodrat, lahir dan batin. Dasar jiwa adalah keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dasar jiwa menjadi garis dasar yang akan saling tarik-menarik dengan garis keadaan. Selanjutnya adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana diharapkan pengajaran dan pendidikan dapat memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Kekuatan sosiokultural yang diintegrasikan dengan pendidikan dan pengajaran akan menebalkan kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Kekuatan kodrat tersebut akan menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman adalah isi dan irama. Pembaharuan jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu alam dan zaman. Isi dan irama hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada murid. Asas taman siswa oleh Ki Hajar Dewantara yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati seorang anak, tidak meminta sesuatu hak, dan berhamba pada seorang anak. Prinsip melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara disebut asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan kebudayaan, pengajaran adalah persemaian kebudayaan, dan esensi kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Saya pernah merasa ada di masa-masa bahwa saya harus memaksakan sesuatu kepada anak. Di antaranya adalah memaksakan materi yang sesuai tuntutan kurikulum yang harus mereka pelajari. Dan saya percaya bahwa mereka mampu untuk mengikuti dan merasa bertanggung jawab untuk melakukannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, saya sedikit-sedikit mulai menggeser cara pandang saya dari diri sendiri beralih kepada murid. Saya berusaha untuk melihat mereka apa adanya, sesuai dengan umurnya, apa yang mereka butuhkan, dan seperti apa mereka ingin diperlakukan. Ternyata alhamdulillah dengan merubah perspektif seperti itu, ada keharmonisan hubungan antara saya dengan murid saya, sehingga pembelajaran menjadi lebih enjoy dan saya tidak merasa terbebani. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, sungguh luar biasa. Saya merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki tokoh pendidikan nasional di mana pemikiran-pemikirannya masih relevan di zaman sekarang ini di abad 21. Bagaimana tidak, pemikirannya sekarang diangkat, diterapkan dalam kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka.
apa saja pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang luar biasa itu? Di antaranya adalah pendidikan yang menuntun, memerdekakan manusia, pendidikan budi pekerti yang sangat penting, dan pendidikan yang berpihak kepada siswa atau kepada murid, yaitu bagaimana kita mendekatinya dengan perasaan yang suci, tidak meminta sesuatu apapun dari mereka. Dan memang benar, itu saya rasakan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran saya lebih terbuka dan merasa percaya diri untuk menjadi penuntun untuk mereka. Saya tahu bahwa sekarang adalah posisi saya adalah untuk menuntun tumbuh kembang mereka sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang bisa saya terapkan di kelas setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya punya rencana untuk menganalisis lebih detail lagi tentang murid yang saya ajar. Saya jadi menyadari bahwa setiap murid saya memiliki dasar jiwa yang berbeda, yang membutuhkan tuntunan untuk menebalkan tulisan-tulisan positif dari diri mereka. Saya berharap dengan menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya, tujuan akhir dari pendidikan dan pengajaran, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, tercapai lebih mudah dan lebih cepat sesuai dengan perkembangan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga saya dapat lebih banyak lagi belajar di modul-modul berikutnya, dan saya bisa terapkan di kelas bersama anak didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.